Tentunya kalau ada riwayat keluarga terutama yang pernah mati mendadak atau pernah mendapatkan penyakit jantung, segera konsultasi ke dokter jantung. Halo Sobat Melati Sehat, saya adalah Dr. Khalid Cahyono, spesialis jantung dan pembuluh darah di Klinik Bunga Melati, Malang. Jadi ada istilah serangan jantung dan henti jantung mendadak. Serangan jantung itu dalam istilah kedokteran biasanya disebut dengan sindroma koroner akut. Berhentinya aliran darah ke jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya pembuluh darah yang memberi makan kepada otot jantung. Dalam hal ini adalah arteri koroner. Arteri koroner ada cabang kanan, cabang kiri. Di cabang yang mana tersumbat itu nanti akan terjadi serangan jantung. Sumbatan tiba-tiba karena di pembuluh darah itu mungkin sudah ada plah ya kerak terdiri dari tumpukan lemak tiba-tiba pecah dan menimbulkan peristiwa gumpalan darah yang mendadak di pembuluh darah itu sehingga jantung tidak mendapatkan aliran darah dan oksigen yang cukup yang akan dirasakan sebagai nyeri dada, sesek atau mungkin bahkan sampai orangnya bisa pingsan sampai meninggal. Sedangkan henti jantung berarti yang kita sebut dengan cardiac arrest itu pasiennya akan mengalami kejang, tak sadarkan diri, kemudian ketika kita periksa tidak ada denyut nadi sehingga aktivitas pompa jantung itu tidak bisa bekerja dengan baik. Biasanya kejang tidak sadarkan diri ketika jantung tidak bisa bekerja efektif memompa darah sehingga aliran darah terutama ke otak itu tidak bisa lancar, maka orang akan mengalami kejang. Penyebab dari henti jantung itu kita lihat berdasarkan usia pasiennya ya. Kalau di atas 35 tahun umumnya karena penyakit jantung koroner, pasiennya akan mengalami serangan jantung sehingga komplikasi dari serangan jantung itu antara lain henti jantung mendadak. Kalau di bawah 35 tahun kita berpikirnya mungkin bukan penyakit jantung koroner, tapi kelainan-kelainan lain seperti kelainan listrik atau kelainan anatomi ya, hipertrofi obstruktif kardiomiopati, mungkin pembuluh darah koronernya yang jalannya nggak benar. Pertolongan pertama pada orang yang diduga mengalami henti jantung mendadak, biasanya saya pakai 5C ya. C pertama adalah clear area. Jadi kalau kita curiga ada orang kejang tak sadar, segera kita amankan areanya. Kemudian yang kedua adalah cek respons dengan menepuk bahu sambil memanggil yang bersangkutan, Pak, Bu. Kalau tidak ada respons, langsung kita telepon call for help. Maka untuk mencegah itu ya kita mesti mengenali orang ini punya penyakit apa dulu. Kalau penyakit jantung koroner misalnya kan di atas 35 tahun, kemungkinan orang yang henti jantung mendadak itu karena serangan jantung yang berkomplikasi henti jantung. Maka orang yang sudah punya faktor risiko untuk penyakit jantung koroner itu faktor risikonya ini dikendalikan, dikontrol. Sedangkan yang di bawah 35 tahun mengalami henti jantung mendadak, tentunya kalau ada riwayat keluarga terutama yang pernah mati mendadak atau pernah mendapatkan penyakit jantung, segera konsultasi ke dokter jantung supaya dideteksi apakah yang bersangkutan juga punya resiko untuk mengalami henti jantung mendadak. Sahabat Melati, itulah tadi penjelasan saya tentang serangan jantung dan henti jantung mendadak. Semoga memberi manfaat bagi kita dan lebih bijaksana lagi kalau itu bisa mengubah pola hidup kita menuju kehidupan yang lebih sehat dan berkualitas. Sekian dari saya, akhirul kalam. Salam sehat, Sobat Melati.